Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan materi PAI kelas 10. Bab 4 yakni dengan judul Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Dalam mempelajari bab ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Setelah itu kita dapat menerapkan perilaku mulia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad pula sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran juga merupakan sumber utama hukum Islam. Agar dapat memahami hukum Islam, seorang muslim hendaknya membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yakni sumber-sumber yang menjadi dasar penentuan dan penetapan hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa 105 yang kedua hadits merupakan segala perkataan, tindakan dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Istilah dalam hadis yang pertama sanad, jalur periwayatan hadis dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua matan atau isi atau kalimat hadis tersebut. Yang ketiga adalah rawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis. Sebagai seorang muslim, kita juga wajib untuk melaksanakan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari catatan maka itu, kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Perhatikan contoh hadis berikut. Di sini terletak ada letak sanad di awal kalimat, matan isi kalimat, dan rawi merupakan periwayat hadis. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang banyak jalur periwayatan. Yang kedua, hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan satu jalur atau beberapa jalur yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis syahir, yakni hadis yang memenuhi syarat sempurna untuk dapat diterima dan diakui berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis hasan, yakni hadis yang memenuhi syarat untuk dapat diterima ada sedikit masalah yang dapat ditoleransi. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Misalnya sanadnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perawinya tidak adil atau tidak duagit, serta ada masalah atau ilat pada hadis tersebut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: memperkuat kembali hukum yang ditentukan dalam Al-Quran, memerinci ketentuan dalam Al-Quran yang membutuhkan perincian lebih jauh, memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum yang belum disebutkan secara rinci dalam kitab suci Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum ketiga ijtihad, menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan menentukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu berdasarkan aturan dalam Al-Quran serta kaidah berijtihad. Dalam berijtihad kita kenal mujtahid. Mujtahid adalah sebutan untuk orang melakukan ijtihad. Adapun syarat mujtahid, yang pertama, memahami isi Al-Quran dan terutama hadis berkaitan dalam hukum. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya, menafsirkan Al-Quran. Dan hadis yang ketiga,
menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Yang keempat, mengetahui ijma para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Dan yang kelima, memahami keadaan masyarakat, baik dari segi adat istiadat, kebiasaan sosial, hingga psikologi masyarakat. Ijtihad merupakan sumber ketiga hukum Islam. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di sini kita mengenal ada 5 hukum taklif yang sering kita dengar. Yang pertama ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tentunya kalian semua sudah mengertikan yang mana wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam menerapkannya, kita dapat mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, memahami dan mentadaburi ayat Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, perilaku menerapkan sebuah hukum Islam sebagai pedoman hidup. Yang pertama ikhlas, yang kedua taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita bab 4 Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Semoga kita dapat menerapkan pembelajaran ini ke kehidupan sehari-hari.